Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ilham Maulana, Muhammad Justitia Ramadan, Nurul Hidayati, Sinta Karoma, Siti Faidah Masyito, dan saya Siti Mapula akan menjelaskan mengenai langkah-langkah prosedur kerja ilmiah dalam biologi, penemuan, dan inkuiri berbasis hipotesis. Next. Ada 2 cara dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, yaitu rasio dan pengalaman. Yang pertama, rasio mengembangkan rasionalisme. Apa sih yang dimaksud rasionalisme itu? Yang dimaksud rasionalisme adalah kebenaran harus didapatkan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Untuk yang kedua, pengalaman yang mengembangkan empirisme, yaitu semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Antara rasionalisme dengan empirisme itu sangat berlawanan, yang dimana rasio itu harus didapatkan melalui pembuktian, logika, dan analisis. Akan tetapi empirisme, semua pengetahuan itu berasal dari pengalaman manusia. Next. Ada cara lain dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, yaitu intuisi dan wahyu. Intuisi adalah ilmu pengetahuan yang tanpa melalui penalaran, yang bersifat personal dan tidak bisa diramalkan. Yang kedua adalah wahyu. Wahyu adalah ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Perbedaan antara cara mendapatkan ilmu pengetahuan yang tadi dengan yang sekarang adalah untuk ilmu pengetahuan yang didapatkan secara rasional, rasio dan pengalaman itu bisa didapatkan oleh semua manusia. Akan tetapi untuk intuisi dan wahyu hanya manusia tertentu saja yang bisa mengalami hal tersebut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Siti Faidah Masyito akan melanjutkan presentasi dari Siti Mapula, yaitu dalam hal ini muncul permasalahan seperti yang pertama adalah dalam sumber pengetahuan, yaitu dikotomi atau pembagian atas 2 kelompok yang saling bertentangan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Selanjutnya adalah pengamatan. Sains modern menentukan objek ilmu yang sah adalah segala sesuatu sejauh ini dapat diobservasi oleh indera, sedangkan menurut filosof logika positifme yang menganggap segala pernyataan yang tidak ada hubungan objek empirisnya sebagai nonsens atau omong kosong. Yang ketiga adalah munculnya disintegrasi atau keadaan yang tidak bersatu padu pada tatanan klasifikasi ilmu. Dan yang terakhir merupakan menyangkut metodologi ilmiah. Sulitnya mengintegrasi ilmu dan agama, terutama indera, intelektual, dan intuisi sebagai pengamatan real dari manusia. Next. Selanjutnya adalah alat atau sarana ilmiah antara lain, yaitu bahasa, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan suatu sistem yang terstruktur dari simbol-simbol bunyi arbiter yang bermakna yang dipergunakan oleh anggota suatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain dan sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, emosi kepada orang lain. Selanjutnya adalah matematika. Matematika merupakan bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian kenyataan. Matematika juga merupakan ilmu deduktif yang memiliki kontribusi dalam ilmu alam, sosial, dan yang dimana lambang di dalamnya bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna yang diberikan kepadanya. Dan yang terakhir adalah statistika. Statistika merupakan kumpulan data hasil dari penelitian maupun eksperimen seseorang yang berbentuk angka-angka atau data kuantitatif yang disajikan dalam diagram, tabel, maupun grafik. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan presentasi di kelompok saya. Pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah yang didasarkan pada cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif. Mengapa? Kesimpulan yang diperoleh dari penerapan pendekatan deduktif yang didasarkan pada argumentasi rasional bersifat sementara atau hipotesis, karena berpikir deduktif memberikan sifat rasional kepada pengetahuan ilmiah
ilmiah dan bersifat konsisten dengan pengetahuan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Namun, belum memberikan jawaban yang bersifat akhir karena masih dimungkinkan adanya argumentasi lain. Sehingga diperlukan pula cara berpikir induktif yang didasarkan pada. Perkenalkan, saya Nurul Hidayati dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penerapan metode ilmiah. Pada dasarnya, terdapat 5 langkah yang harus dilakukan dalam menerapkan metode ilmiah. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Dalam perumusan masalah ini akan mengajukan pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasnya, serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Langkah selanjutnya yaitu berupa tinjauan pustaka dan hasanah pengetahuan ilmiah. Penyusunan kerangka berpikir sebagai dasar pengajuan hipotesis sebaiknya mengacu pada hasanah pengetahuan ilmiah, kajian berbagai teori yang merujuk dari berbagai sumber, cetak ataupun sumber virtual atau online, buku referensi, dan berbagai penelitian yang relevan dari berbagai jurnal, dari berbagai keilmuan terakreditasi yang terbaru. Kemudian langkah ketiga yaitu berupa perumusan hipotesis, yang merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan, yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Kemudian langkah keempat yaitu pengujian hipotesis. Dalam langkah ini kita akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah hipotesis yang telah kita ajukan tersebut ditolak ataupun diterima. Dan langkah yang terakhir berupa penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan inilah kita akan melakukan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak ataupun diterima. Diterima atau ditolaknya sebuah hipotesis itu berdasarkan pengujian terhadap fakta-fakta dari lapangan yang kita dapatkan. Apabila proses pengujian terdapat fakta dari lapangan yang cukup mendukung hipotesis, maka berarti hipotesis tersebut diterima. Namun sebaliknya, apabila fakta-fakta yang kita dapatkan dari proses pengujian itu tidak cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis tersebut ditolak. Keseluruhan langkah ini harus ditempuh agar suatu penjelasan dapat disebut ilmiah. Hubungan antara langkah yang satu dengan langkah yang lainnya tidak terikat secara statis, melainkan bersifat dinamis dengan proses pengkajian ilmiah yang tidak semata mengandalkan penalaran, melainkan juga imajinasi dan kreativitas. Baik, selanjutnya saya Sinta Karomah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria metode ilmiah. Agar suatu metode yang digunakan dalam penelitian dapat disebut sebagai metode ilmiah, maka metode tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini. Yang pertama adalah berdasarkan fakta. Keterangan-keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik itu yang akan dikumpulkan dan yang dianalisis, haruslah berdasarkan fakta dan tidak dibenarkan didasarkan pada daya hayal, kira-kira, legenda, atau kegiatan sejenis. Yang kedua adalah bebas dari prasangka. Metode ilmiah harus mempunyai sifat bebas dari prasangka, bersih, dan jauh dari pertimbangan subjektif. Menggunakan suatu fakta haruslah dengan alasan dan bukti yang lengkap dan dengan pembuktian yang objektif. Kriteria selanjutnya adalah menggunakan prinsip analisis. Semua masalah harus dicari penyebabnya serta pemecahannya menggunakan analisis yang logis. Fakta yang mendukung tidaklah dibiarkan sebagaimana adanya dan hanya ditulis deskripsinya saja. Akan tetapi, semua kejadian harus dicari sebab akibatnya dengan menggunakan analisis yang tajam. Kriteria selanjutnya adalah menggunakan hipotesis. Sepertinya di PPT belum dicantumkan. Hipotesis harus ada untuk menumpuk dan persoalan serta memandu jalan pikir ke arah tujuan yang ingin dicapai, sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran dengan tepat. Dengan pengecualian pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Hipotesis merupakan pegangan yang khas untuk menuntun jalan pikir peneliti. Kriteria selanjutnya adalah menggunakan ukuran objektif. Ukuran tidak boleh dengan merasakan atau menuruti hati nurani. Pertimbangan harus dibuat secara objektif dengan menggunakan pikiran yang sehat. Kriteria yang terakhir adalah menggunakan teknik kuantifikasi. Dalam menyajikan data, ukuran kuantitatif lazim dan harus digunakan kecuali untuk yang tidak bisa dikuantifikasikan. Ukuran kuantitatif seperti ton, milimeter, jarak, kilogram, dan sebagainya harus selalu digunakan agar apa yang disajikan dapat dipahami dengan jelas. Tidak diperbolehkan menggunakan pikiran seperti sehitam aspal,
sepanjang sebatang rokok, sejauh mata memandang, dan sebagainya. Kuantifikasi yang termudah adalah menggunakan pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Perkenalkan, nama saya Muhammad Justia Ramadan. Perbedaan metode ilmiah dan non-ilmiah. Metode ilmiah yang pertama, permasalahan harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan nampak variabel-variabel yang akan diteliti. Yang kedua, jawaban yang diberikan terhadap permasalahan harus didukung dengan data. Yang ketiga, proses penyimpulan data, analisis data, dan penyimpulan harus dilakukan secara logis dan benar. Yang keempat, kesimpulan siap diuji oleh siapapun yang meragukan validitasnya. Yang kelima, hanya digunakan untuk mengkaji hal-hal yang dapat diamati, dapat diukur, dan empiris. Metode non-ilmiah. Permasalahan yang dipertanyakan sering tidak jelas, tetapi bersifat umum dan sumir. Yang kedua, jawaban apapun tidak perlu didukung dengan data. Yang ketiga, tidak ada proses pengumpulan data atau analisis data, meskipun mungkin ditutup dengan suatu kesimpulan. Yang keempat, pengujian terhadap kesimpulan boleh dilakukan ataupun tidak tanpa membawa akibat berarti bagi kesimpulan pertama. Boleh saja digunakan untuk mengkaji hal apapun termasuk yang paling misterius, supranatural, dan dogmatis. Langkah-langkah melakukan penelitian dimulai dari menentukan, memilih, dan merumuskan masalah. Merumuskan masalah dapat dilakukan dari berbagai sumber. Contohnya adalah bacaan atau laporan penelitian. Yang kedua, seminar. Yang ketiga, pernyataan pemegang otoritas. Yang keempat, pengamatan sepintas. Yang kelima, pengalaman pribadi. Yang keenam, daya khayal. Yang ketujuh, perasaan intuitif. Mudah dan tidaknya dalam merumuskan masalah tergantung dari kesiapan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Dasar pertimbangannya adalah mengapa hal tersebut dapat terjadi. Yang kedua, kesanggupan peneliti. Yang ketiga, bekal kemampuan teori. Yang keempat, penguasaan metode penelitian. Yang kelima, tersedianya alat, waktu, dan biaya. Tahap kedua adalah menyusun latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah. Yang harus dilakukan adalah menceritakan hal yang melatar belakangi mengapa suatu penelitian dilakukan, baik sesuai dengan kondisi lapangan maupun secara ilmiah. Yang kedua, harus rumuskan masalah yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan. Dan yang ketiga, harus memikirkan sejauh mana penelitian akan dilakukan. Tahap berikutnya adalah menetapkan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari penelitian. Kadangkala dalam suatu penelitian tidak bisa dituliskan hipotesis, namun penelitian tersebut menghasilkan sebuah hipotesis baru. Tahap berikutnya adalah menetapkan variabel. Baiknya variabel yang digunakan harus dapat diuji. Dalam penelitian terdapat dua macam variabel, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent adalah suatu variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada nilai variabel, atau dikenal sebagai variabel terikat. Variabel independent adalah suatu variabel yang menjadi sebab timbulnya perubahan variabel dependent. Langkah berikutnya adalah memilih alat pengumpulan data. Alat yang akan digunakan dalam penelitian harus valid, tepat, konstan, teliti, apa adanya, praktis, dan ekonomis. Langkah berikutnya adalah menyusun rancangan penelitian. Yang harus dilakukan dalam menyusun rancangan penelitian adalah menulis kegiatan penelitian dari awal sampai akhir, membuat jadwal, membuat alokasi anggaran biaya, dan membuat diagram alir penelitian yang merupakan terjemahan dari kegiatan penelitian.
Langkah berikutnya adalah menentukan sampel. Yang harus dilakukan adalah melihat karakteristik populasinya, apakah mengikuti distribusi normal atau lain-lain, menentukan jumlah sampel dengan statistik, menentukan metode sampling, melakukan sampling dengan cermat. Langkah berikutnya yaitu menyimpulkan dan menyajikan data. Yang harus dilakukan adalah menyusun penelitian sesuai dengan tujuan atau rencana penelitian yang sudah dibuat, melakukan seri data, dan melakukan pencatatan data yang terkumpul. Setelah menyimpulkan, maka data harus diolah dan dianalisis data dengan cara melakukan uji reliabilitas dan validitas, membuat tabel dan grafik untuk mempresentasikan data, dan uji statistik data bila diperlukan. Melakukan analisa dengan metode yang ditetapkan, mengambil kesimpulan data yang telah diolah. Lalu langkah berikutnya adalah menginterpretasi hasil dan mengambil kesimpulan. Hasil analisa ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, gambar, ataupun uraian. Melakukan interpretasi hasil analisa sesuai dengan bekal teori atau pengalaman yang dimiliki. Mengambil kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam mengolah dan menganalisis data. Lalu, langkah terakhir adalah membuktikan hipotesis yang sudah ditentukan di awal. Langkah berikutnya menyusun sebuah laporan ilmiah dengan mengikuti kaidah yang ada. Setelah membuat laporan ilmiah, maka harus mengemukakan implikasi. Implikasi berisi manfaat dan saran. Melihat hasil penelitian, apakah ada implikasinya terhadap dunia keilmuan atau dunia praktisi, dan mengemukakan saran yang harus dilakukan dari hasil penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.